Bab 1076. Yvonne Xavier membalas. Niall, apakah kamu tahu konsekuensi dari penyebaran foto ini? Kepala instruktur adalah pelindung negara H. Identitasnya sangat dirahasiakan. Bagaimana jika seseorang dikirim untuk membunuhnya begitu beberapa organisasi asing mengetahui identitas aslinya? Kamu adalah warga negara H. Bagaimana kamu bisa menggunakan hal semacam ini untuk mengancamku? Mengancammu. Yvonne, kamu terlalu gegabah. Kamu harus tahu, jika aku menjual foto ini ke Amerika, tahukah kamu berapa yang akan mereka bayar? Niall Robbins tersenyum, lalu dia mengulurkan jarinya dan berkata, setidaknya 15 juta dolar. Namun, aku tidak melakukan apapun selain datang untuk menemukanmu. Ini menunjukkan bahwa aku masih patriotik terhadap negaraku. Kita berdua kenalan lama, jadi aku tidak ingin berbicara omong kosong. Aku membuat permintaan. Jika kamu memenuhinya, aku berjanji bahwa yang asli akan dikirimkan kepadamu. Yvonne gemetar karena marah saat ini. Di matanya, Niall benar-benar tidak tahu malu. Yvonne berkata dengan dingin pada saat ini. Permintaan apa? Berapa banyak yang kamu inginkan? Niall tersenyum dan berkata, Yvonne, kamu pernah menjadi orang kepercayaanku. Tidakkah kamu mengerti bahwa aku tidak tertarik pada uang? Pada saat ini, Niall tersenyum nakal. Dia tidak kekurangan uang, setidaknya tidak untuk saat ini. Quinton York telah memberinya 1,5 juta saat dia memintanya kembali untuk melakukan hal ini. Selama semuanya bisa berhasil, 49% saham Sky Corporation akan jatuh ke tangannya, memungkinkan dia untuk segera naik ke puncak. Kondisi inilah yang menggoda Niall. Niall adalah pion Quinton York yang dia persiapkan ketika dia datang ke Buckwood kali ini. Foto ini juga diberikan kepadanya oleh Quinton. Quinton tidak memberi tahu Niall apa yang diwakili foto itu ketika dia memberikannya kepada Niall. Dia hanya mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan. Namun, bahkan jika seseorang seperti Niall tahu arti sebenarnya dari foto itu, dia tidak akan pernah menyerah pada foto itu dengan sifatnya. Orang seperti dia itu egois. Mereka tidak akan melakukan apapun yang tidak bermanfaat bagi mereka. Di matanya, tidak ada di dunia ini yang lebih penting daripada minatnya. Perasaan patriotik, mencintai negara dan rakyat, hanyalah lelucon baginya. Singkatnya, dia benar-benar sampah bumi. Yvonne dengan paksa menjadi tenang saat ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Niall tersenyum dan berkata, kudengar kamu sangat hebat sekarang. Kamu hanya di bawah seseorang di seluruh Sky Corporation. Kadang-kadang, kamu bahkan akan memiliki hak istimewa untuk membuat keputusan atas nama CEO, kan? Yvonne menyadari ada yang tidak beres. Namun, dia hanya bisa berkata dengan getir saat ini. Apa maksudmu? Bukankah aku cukup jelas? Aku bertanya kepadamu, apakah kamu yang berkuasa di Sky Corporation? Yvonne menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku hanya sekretaris CEO. Aku kadang-kadang memutuskan sesuatu untuk CEO. Aku mendengar bahwa CEO-mu, yang ada di foto, suka meninggalkan sesuatu untuk kamu selesaikan. Selain itu, dia mempercayaimu sepenuhnya. Banyak hal di grup, selama kamu mengangguk, itu dianggap luluskan. Niall datang persiapan dan mengetahui detailnya. Kulit Yvonne menghitam. Dia berkata, ya, itu benar. Niall tertawa. Bagus. Aku akan mengatakan permintaanku sekarang. Dengarkan baik-baik. Aku berharap untuk memperoleh semua saham Sky Corporation dengan pertukaran $1. Bab 1077. Yvonne Xavier terkejut ketika dia mengatakan ini. Niall Robbins tidak untuk mendapatkannya. Dia bermaksud mentransfer Sky Corporation kepadanya tanpa syarat. Niall, apa kamu gila? Tahukah kamu berapa nilai pasar Sky Corporation? Ini lebih dari triliunan. Dan Anda berencana membelinya seharga $1. Apa yang kamu pikirkan? Yvonne memaksa dirinya untuk tenang dan menjawab dengan suara yang dalam. Niall tertawa dan berkata, tentu saja, aku ingin membeli Sky Corporation. Apa lagi? Selain itu, aku tidak pernah mengambil keuntungan orang lain dengan sia-sia. Jadi, $1 ini,
kamu harus mengambilnya terlepas dari apakah kamu menginginkannya atau tidak. Tentu saja, kamu bisa menolak permintaanku. Tapi aku jamin. Pada saat ini besok, militer dari 5 negara besar, Amerika, Kekaisaran Matahari yang tidak pernah terbenam, negara kepulauan, suku pejuang, dan India semuanya akan menerima foto ini. Pada saat itu, apa yang akan mereka lakukan di luar kendaliku? Wajah Yvonne menjadi pucat ketika dia mengatakan ini. Dia adalah anggota dari 10 keluarga teratas. Karena itu, dia sangat jelas tentang pengaruh dan pencegahan internasional Harvey. Begitu identitas aslinya terungkap, dampaknya pasti akan menjadi bencana besar. Wajahnya menjadi pucat saat ini. Dia berkata, Senior Robbins, bisakah kamu mengubah permintaan lain? Aku tidak bisa memutuskan untuk menjual Sky Corporation. Tapi aku tidak akan memberimu kesepakatan yang buruk. Misalnya, bagaimana jika aku memberimu $155 juta? Neil tertawa setelah mendengarkan kata-kata Yvonne. Dia kemudian berkata dengan dingin. Yvonne, $155 juta tidak seberapa jika dibandingkan dengan Sky Corporation. Itu tidak berharga. Apa maksudmu? Mengirim pengemis pergi dengan jumlah itu? Aku beritahu padamu. Aku sudah katakan dengan jelas. Dengan situasi Sky Corporation saat ini, kamu tentu memiliki cara untuk mentransfer ekuitas ke namaku tanpa ada yang mengetahuinya. Kulit Yvonne memburuk. Pihak lain datang dengan persiapan. Yang terpenting, segel resmi dan segel pribadi Harvey ada di tangannya sekarang. Jika dia mengkhianati Harvey dan ingin mentransfer ekuitas ke orang lain, dia pasti bisa melakukannya dengan mudah. Yvonne, pikirkanlah. Manakah dari dua hal ini yang membawa konsekuensi lebih serius? Itu hanya Sky Corporation. Apa masalahnya? Tetapi jika identitas sebenarnya dari orang itu terungkap, itu akan berakibat fatal. Kamu tidak mengkhianatinya dengan melakukan ini, tetapi sebaliknya kamu melindunginya. Mungkinkah kamu ingin melihat identitasnya terungkap? Melihatnya dikejar oleh pasukan asing yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya mati. Neil terus mendorongnya dan tidak memberinya kesempatan untuk memilih. Yah, aku hanya kembali ke sini untuk sehari kali ini. Jika aku tidak melihat perjanjian transfer ekuitas pada siang hari besok, foto-foto itu akan dikirim. Pikirkanlah. Neil hendak turun dari mobil setelah dia selesai berbicara. Dia tahu psikologi negosiasi dengan sangat baik dan tahu bagaimana menciptakan ketegangan bagi pihak lain. Yvonne terkejut. Dia tanpa sadar berkata, bisakah kamu memperlambat, dan biarkan aku memikirkannya. 1 hari tidak cukup. Pelan-pelan. Oke. Aku akan memberimu kesempatan untuk tampil. Datang dan temui aku di kamar presiden di Grand Hotel W malam ini. Ingat, kamu hanya bisa datang sendiri. Dalam hal ini, aku mungkin memberimu kesempatan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Neil turun dari mobil segera setelah dia selesai berbicara, tidak memberi Yvonne kesempatan untuk menolak tawarannya. Dia melambaikan tangannya ketika dia keluar dari mobil. Sebuah Toyota Elva melaju. Ada seseorang di dalam mobil yang menatapnya dengan acuh tak acuh, dan itu adalah Stephen York. Bab 1078. Neil Robbins dengan cepat masuk ke dalam mobil dan menunggu sampai mobil meninggalkan Bandara Internasional Baku, kemudian hanya dia yang membungkuk dan berkata, Tuan Muda Stephen York, semuanya dilakukan sesuai dengan instruksi Tuan Muda Quinton York. Menurut rencana, jalan itu, Yvonne, pasti akan memindahkan Sky Corporation atas nama waktu 3 hari. Stephen berkata dengan acuh tak acuh. Kerja bagus. Sky Corporation akan mendapatkan bagianmu, dan kami bahkan dapat membiarkanmu menjadi CEO. Kami, York, hanya akan berada di belakang layar. CEO Robbins, teruslah bekerja dengan baik. Kau akan menjadi orang nomor 1 di Southlight di masa depan. Neil menjawab dengan penuh semangat. Terima kasih, Tuan Muda Stephen York, karena telah berinvestasi pada saya. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Sebenarnya, Neil masih memiliki pemikiran kecilnya saat ini. Menurut rencana,
Setelah dia mendapatkan ekuitas, dia akan mentransfer 51% kepada Stephen, dan dia akan mengambil sisanya 49%. Namun, melihat ini begitu mudah hari ini, Niall sudah memiliki ide untuk memonopoli segalanya. Apanya yang kepala instruktur? Apanya yang 4 terkenal dari York? Mereka bukan apa-apa. Aku akan mendapatkan ekuitas dan tidur dengan Yvonne, jalang itu. Sejak saat itu, aku akan menjadi orang nomor 1 di Southlight. Siapa yang berani main-main denganku? Niall sama sekali tidak bodoh. Dia telah memeriksa identitas Yvonne melalui salurannya. Dia adalah orang pertama di Southlight, cucu perempuan Sheldon Xavier. Selama dia bisa tidur dengannya sekali dan meninggalkan sedikit bukti, dia yakin Sheldon akan mengakuinya sebagai cucu menantu. Begitu dia mendapatkan uang dan memiliki keluarga Xavier sebagai pendukung, Niall yakin dia bisa menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Pada saat ini, meskipun dia membungkuk dengan sangat hormat di depan Stephen, sudut bibirnya sedikit terangkat. Stephen menatap sosok Niall dan tersenyum dalam diam. Di samping itu, Yvonne tampak pucat saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa rahasia terbesar Harvey akan jatuh ke tangan seseorang yang tidak tahu malu seperti Niall. Bagi Yvonne, keselamatan Harvey lebih penting daripada nyawanya. Dia ingin melindungi Harvey bagaimanapun caranya. Dia tidak akan membiarkan rahasia ini terungkap. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku perlu mentransfer semua ekuitas ke penjahat tak tahu malu di belakang CEO? Atau, haruskah aku memberitahu CEO tentang ini? Tidak. Kalau Niall mengirim seseorang untuk memata-mataiku, begitu aku memberitahu CEO, seluruh kesepakatan akan gagal, maka Harvey akan berada dalam masalah serius. Yvonne sangat frustasi. Pada saat yang sama, dia juga mengerti tujuan Niall membiarkannya pergi ke Grand Hotel W malam ini. Dia pasti ingin tidur dengannya. Hanya dengan cara ini dia akan berjanji untuk memberinya lebih banyak waktu. Namun, dia masih perawan. Bagaimana dia bisa membiarkan Niall memanfaatkannya? Hati Yvonne penuh dengan keputusasaan pada saat ini. Setelah kembali ke Sky Corporation, Yvonne linglung. Dia telah memikirkan solusi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menyelesaikan masalah dengan lancar. Dia mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi nomor Harvey beberapa kali. Meskipun demikian, dia tidak bisa menekannya. Ini karena dia tahu betul bahwa begitu Niall membuat kesepakatan gagal, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Tidak, masih ada cara lain. Jika Niall mati. Pikiran berbahaya ini muncul di benak Yvonne. Dia terkejut. Dilihat dari situasi saat ini, mungkin ini cara terbaik. Namun, begitu dia melakukan ini, dia mungkin harus membayar dengan nyawanya untuk orang ini. Tiba-tiba, Yvonne menjadi semakin tidak berdaya. Bab 1079. Banyak karyawan telah memperhatikan ketidakhadiran Yvonne Xavier. Bahkan Reinhardt pun mengetahuinya. Dia secara khusus memanggil Harvey York. Mungkinkah karena pernikahan paksa keluarga Leo dari Hong Kong? Harvey sedikit mengernyit. Dia sudah memperingatkan keluarga Leo dari Hong Kong tentang masalah ini. Namun, mereka belum memberikan tanggapan. Sepertinya perlu memotong tangan dan kaki keluarga Leo dari Hong Kong yang pertama kali mencapai Southlight. Gumam Harvey. Namun, dia tidak terburu-buru. Semuanya akan diselesaikan bersama pada upacara pertukaran pertahanan. Di sisi lain, di kapal pesiar mewah di tepi laut di Buckwood, Niall Robbins mengenakan celana renang, memeluk wanita kiri dan kanan di kabin. Kali ini dia kembali ke negara H, ada kemungkinan besar dia akan dengan cepat naik ke atas dan menjadi orang nomor 1 di Southlight, yang membuatnya sangat sombong. Niall, sepertinya kamu benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Pria yang duduk di seberang Niall adalah orang bernama Robert Anderson. Dia adalah polisi yang buruk. Dia membuka perusahaan keamanan setelah dikeluarkan dari dinas. Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik di wilayah abu-abu Buckwood. Dia memiliki ratusan penjaga keamanan di bawahnya. Niall memiliki hubungan yang baik dengannya di masa lalu. Dia akan melakukan hal-hal besar kali ini.
Tentu saja, dia membutuhkan beberapa bos yang kuat untuk mengawasinya. Pada saat ini, Niall tidak berbicara omong kosong. Dia menendang keluar sebuah koper. Ada banyak uang kertas setelah dibuka, berjumlah beberapa ratus ribu dolar. Mata Robert menjadi merah ketika dia melihat ini. Dia tanpa sadar berkata, "Niall, tidak, maksudku Brother Robbins, apakah ini uang untukku?" Pada saat ini, Robert menafsirkan kata pragmatis dan realistis secara ekstrim. Setelah melihat uang itu, Niall menjadi Brother Robbins. "Robert, sejumlah kecil uang ini bukan apa-apa. Ambil dan berikan kepada saudara-saudara sebagai uang saku. Semua orang harus mengikutiku di masa depan. Kita semua akan menghasilkan banyak uang bersama-sama." Niall bisa dianggap sebagai seseorang. Dengan demikian, dia tahu prinsip tidak ada rasa sakit, tidak ada keuntungan, dengan sangat baik. Jika dia ingin memonopoli semua saham Sky Corporation, dia harus memiliki sekelompok preman yang cakap di bawahnya. Itulah mengapa dia dengan enggan membayar begitu banyak uang hari ini. Robert melihat uang di depannya dan dengan cepat membungkuk. "Brother Robbins, kamu akan menjadi Big Brother kami di masa depan. Kami akan melakukan apapun yang kamu minta. Kamu harus memimpin kami untuk menghasilkan banyak uang." Niall mengisap rokoknya dan berkata, "Jangan khawatir. Jika aku menghasilkan banyak uang, aku pasti tidak akan melupakan semua saudara. Malam ini, penampilan bagus. Apakah kita bisa menikmati kemakmuran dan kekayaan, sangat tergantung pada malam ini." Saat ini, Niall mengusir semua wanita dan kemudian membicarakan rencana malam ini dengan Robert. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata pada saat ini, "Brother Robbins, jalang ini benar-benar sesuatu. Tapi, ini mungkin tidak membuatnya patuh. Kita masih harus mengambil video. Kita bisa memerasnya, dan dia harus melakukan apapun yang kita inginkan di masa depan." Niall kembali dari luar negeri dan telah menghadiri banyak pertemuan serupa. Setelah mendengarkan kata-kata Robert, dia berpikir sejenak dan berkata, "Oke, aku setuju. Tetapi jika kita melakukan ini, maka mulai sekarang, kita semua bersama-sama." Robert tertawa dan berkata, "Brother Robbins, saudara yang baik, seorang pria yang setia. Kamu sangat baik pada kami. Kami pasti akan mempertaruhkan hidup kami untukmu." Niall menyeringai. Selama dia bisa mendapatkan manfaat yang cukup, seorang wanita bukanlah apa-apa. Dia hanya mainan untuknya. Bab 1080. Tak lama kemudian, Niall Robbins dan yang lainnya menghabiskan sore itu dengan bermain di kapal pesiar mewah. Setelah itu, semua orang pergi untuk membuat persiapan secara individual sesuai dengan pengaturan Niall. Niall menemukan mobil untuk dirinya sendiri dan melaju langsung ke pintu masuk utama Sky Corporation. Dia kemudian membuat panggilan. "Yvonne, sudah waktunya untuk pulang kerja. Sudahkah kamu mempertimbangkan permintaanku?" ucap Niall sambil tersenyum. "Aku akan pergi ke Grand Hotel W untuk menemuimu malam ini." Yvonne ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya mengambil keputusan. Di kantor, Yvonne membuka laci, dan ada pembuka surat yang indah di dalamnya. Dia mengulurkan tangannya dan memegang gagangnya dengan gemetar, dan memasukkannya ke dalam tas tangannya. Setelah itu, dia meninggalkan kantor dengan ekspresi muram. Adegan ini membuat semua karyawan merasa sangat aneh. Sekretaris Xavier adalah seorang yang gila kerja. Kenapa dia pulang kerja lebih awal hari ini? Ketika dia sampai di lantai dasar gedung kantor dan melihat Niall menunggunya dengan senyum jahat, kulit Yvonne menjadi lebih buruk. Namun, dia masuk ke mobil setelah mengambil napas dalam-dalam. Adegan ini kebetulan dilihat oleh gadis meja depan, dan segera berita itu menyebar. "Itu terlalu aneh. Sekretaris Xavier selalu menyetir sendiri. Mengapa dia duduk di kursi penumpang pria hari ini? Apalagi dia tidak terlihat baik, bukan seperti sedang menjalin hubungan, tapi lebih seperti diancam. Mungkinkah seseorang melecehkannya?" Segera, berita ini mencapai Reinhardt, dan dia segera melaporkannya ke Harvey. Ada yang tidak beres. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Yvonne. Ekspresi Harvey berubah,
dan dia dengan cepat memerintahkan. Pergi dan cari tahu kemana mobil itu pergi. Aku akan pergi dan menangani masalah ini. CEO, jangan khawatir. Saya sudah meminta orang-orang saya untuk memeriksanya. Petik 2. Pada saat yang sama, Niall sudah berkendara ke pintu masuk Grand Hotel W. Dia berkata dengan dingin sebelum menurunkan Yvonne. Kamu pergi ke Presidential Suite dulu. Ingatlah untuk membersihkan diri sedikit. Aku akan naik setelah aku memarkir mobil. Kulit Yvonne sangat buruk. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia mengambil napas dalam-dalam dan mendorong pintu mobil terbuka untuk pergi. Melihat sosok Yvonne yang ramping dan ekspresi putus asa di wajahnya, Niall sangat puas. Dia sudah memutuskan. Sky Corporation, dia menginginkannya. Yvonne, dia menginginkannya. Adapun foto itu, dia juga akan mengeksposnya. Ini karena dia hanya bisa menikmati kekayaan Sky Corporation dengan tenang setelah orang di foto itu meninggal. Semua ini harus dimulai malam ini. Niall merasa ada tangga yang membawanya ke lingkaran atas telah muncul di hadapannya. Yvonne gelisah di kamar presidensial. Dia memegang gagang pembuka surat di tas tangannya dengan tangan kanannya. Wajahnya pucat. Saat ini, hatinya penuh dengan keputusasaan dan ketakutan. Dia, yang selalu menyusun strategi di lobi, sekarang dalam keadaan yang sangat tidak berdaya. Tepat ketika dia sangat gugup, pintu kamar presiden tiba-tiba terbuka. Mencicit. Yvonne tanpa sadar menoleh, dan ekspresinya memburuk. Ini karena selain Niall, Robert, dan beberapa preman juga mengikutinya saat ini. Semua orang itu memiliki ekspresi jahat di wajah mereka, dan mereka menjilat bibir mereka saat berjalan. Mereka bertingkah seperti orang mesum yang menyeramkan. Yvonne sangat takut sehingga dia mundur lagi dan lagi. Dia tanpa sadar berkata, "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Niall tertawa. "Yvonne, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Robert, dan ini adik-adiknya. Semua orang ingin berteman denganmu malam ini."